Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ade. Oke, diagram Venn. Pengertiannya adalah cara untuk menyajikan himpunan secara visual atau gambar. Pada diagram Venn, himpunan semesta terletak di pinggir kiri atas. Yang ini ya, ini adalah diagram Venn terdiri dari himpunan semesta dan himpunan bagiannya. Kemudian contoh, diketahui himpunan semesta dari 0 sampai 9. Himpunan P itu adalah 257. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa. Himpunan P adalah 257. Maka bagaimana cara menggambarnya? Pertama, kita gambar dulu persegi panjang untuk himpunan semesta. Kemudian kita kasih tanda S di pojok kiri atas. Kemudian kita gambar himpunan P-nya dengan cara menggambar lingkaran, karena himpunan bagian dari himpunan semesta atau himpunan yang ada di diagram Venn itu dilambangkan dengan sebuah lingkaran. Jadi karena di sini hanya ada satu himpunan, berarti cukup ada satu lingkaran ya. Di sini kita kasih nama P. Setelah itu kita masukkan anggotanya. Anggota P adalah 257. 257. Nah, sisanya kan, sedangkan anggota himpunan semesta itu dari 0 sampai 9. Yang udah kita masukkan baru 2, 5, dan 7. Sisanya kita taruh di luar lingkaran. Artinya anggota-anggota yang di luar lingkaran ini bukan termasuk ke dalam anggota himpunan P, tapi dia termasuk ke dalam anggota himpunan semesta. Jadi kita mulai dari 0 ya. 0, 1, 2 udah. Terus kita tulis 3, 4, 5 udah. Kemudian 6, 7 udah. Kemudian 8 dan 9. Maka jadilah diagram Venn dari himpunan yang sudah dideskripsikan. Kemudian contoh lagi, diketahui himpunan S adalah 0, 1, 2, 3 sampai 9. P 0, 1, 2, 3, 4 dan Q 5, 6, 7. Nah, kita lihat ya, antara P dan Q ini ada yang irisannya enggak? Enggak ada kan? P itu 0 sampai 4, Q 5 sampai 7. Keduanya tidak mempunyai tidak mempunyai anggota yang saling beririsan. Sehingga karena anggotanya tidak saling beririsan, maka lingkarannya digambarkan saling lepas. Jadi P sendiri, Q sendiri. Kenapa lingkarannya ada 2? Karena di sini ada 2 himpunan ya, himpunan P dan himpunan Q. Himpunan S ini udah dilambangkan dengan persegi panjang. Yang lain putus-putus juga. Nah, kemudian P-nya kita masukin anggotanya 0 sampai 4 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Q kita masukin 5, 6, 7. 5, 6, 7. Sedangkan S itu kan anggotanya 0 sampai 9. Berarti kita lihat nih mana yang belum masuk yang belum ada di dalam gambar. 0 udah, 1 udah, 2 udah, 3 udah, 4 udah. 5 udah, 6 udah, 7 udah. Sisanya tinggal 8 dan 9. Nah, 8 dan 9 ini ditaruh di luar lingkaran karena dia tidak termasuk ke dalam anggotanya himpunan P ataupun anggotanya himpunan Q. Paham ya? Nah, sekarang bagaimana kalau himpunan tersebut punya irisan? Nah, cara menggambarnya seperti ini. Jadi kalau dia irisannya, maksudnya kalau anggota yang saling beririsannya itu hanya beberapa, tidak semuanya, maka cara menggambarnya ini seperti ini. Jadi ada bagian yang saling bertindihan, maksudnya yang overlap, yang seperti ini. Nah, ini kan P ke sini, Q ke sini. Nah, daerah ini merupakan daerah irisan. Kita lihat ya. Berdasarkan diagram Venn di atas, tentukan anggota dari himpunan P. Himpunan P berarti anggotanya adalah
1, 3, 6, 9, 15, 12, 18 ya. Himpunan Q anggotanya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ada di dalam sini itu juga harus dihitung karena yang di dalam sini 3, 6, 9 ini merupakan anggota himpunan P, juga merupakan anggota himpunan Q. Jadi kalau misalkan ditanya anggota dari himpunan P mana aja? Berarti 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Anggota dari himpunan Q mana aja? Berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus anggota irisan dari himpunan P dan Q mana aja? Berarti hanya 3, 6, dan 9. Kemudian himpunan S anggotanya mana aja? Tuliskan semua anggota yang ada di dalam persegi panjang ini. Itu merupakan anggota himpunan S. Yang anggota yang ada di dalam lingkaran, anggota yang ada di luar lingkaran. Sekarang komplement. Masih ingat ya, komplement dari anggota himpunan P digabung dengan Q. Maka yang dilihat adalah semua anggota yang ada di luar lingkaran. Karena kalau P gabung Q itu kan arsiran anggotanya itu mencakup kedua lingkaran kan. P gabung Q gabung. Nah, oleh karena itu yang tidak termasuk ke dalam anggota P dan P gabung Q atau P gabung Q komplement itu adalah 17, 16, 14, 13, 10, 11, 2, 20, 19 yang ada di luar lingkaran. Paham ya? Sekarang kita lanjut. Ini udah ya. Menyajikan operasi himpunan dalam diagram Venn. Contoh. Ada himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, P 1, 3, 5, 7, 9, Q 2, 3, 5, 7. Nah, jadi pertama-tama kita gambar dulu persegi panjangnya untuk himpunan S ya. Kemudian di dalam himpunan S ini ada dua buah himpunan, yaitu P dan Q. Kita lihat P dan Q ini saling beririsan tidak? Oh iya, ini ada 3, ada 5, ada 7. Berarti ada 3 buah anggota irisan. Berarti kalau digambar P dan Q ini saling saling overlap ya. Sebagian saling overlap. Jadi ini untuk P, ini untuk Q. P-nya 1, 3, 5, 7, 9. 1, karena 3, 5, 7 adalah anggota irisan, berarti dia harus dituliskan di bagian yang overlap ini. 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7, 9. 2, 3, 5, 7. 2-nya ada di bagian Q yang tidak ada di ini, bagian yang overlap. Nah, yang ditanya tunjukkan P iris Q. P iris Q berarti yang ini ya, yang diarsir ini. Yang diarsir ini menunjukkan P iris Q. Kemudian S ini kan dari 1 sampai 10. Yang ada di sini baru 1, 2, 3, 5, 7, 9. Jadi kita tulis sisanya 4, 8, 6, 10. Itu ya. Jadi kalau misalkan ada diagram Venn dan ada bagian yang diarsir, itu berarti menunjukkan penyelesaian dari pertanyaan. Jadi tunjukkan P iris Q, yang diarsir yang ini. Oh, berarti ini adalah penyelesaiannya. Kemudian P gabung Q. P gabung Q berarti semuanya yang diarsir.
karena P gabung Q itu berarti adalah 1, 2, 3, 5, 7, dan 9 semuanya yang diarsir. Kemudian P minus Q, P selisih Q. Nah, masih ingat kan kalau selisih itu berarti kalau ada P selisih Q berarti jawabannya adalah semua anggota P yang tidak termasuk ke dalam anggota Q. Kita lihat ya di sini ya. P itu 1, 3, 5, 7, 9. Q itu 2, 3, 5, 7. Ada nggak anggota P yang termasuk anggota Q? Ada ya. Ada 3, ada 5, ada 7. Berarti P selisih Q adalah 1 dan 9. Nah, kalau di diagram Venn, penyelesaian dari P selisih Q adalah bagian yang diarsir ini. Artinya, bagian yang saling beririsan ini tidak termasuk ke dalam penyelesaian. Yang penyelesaiannya hanyalah bagian yang di luar irisan. P iris Q. Gampangannya, kalau misalkan ada P iris Q, maka jawabannya pastilah anggota P, anggota yang pertama kali disebutkan, tapi yang tidak termasuk ke dalam anggota yang lainnya. Kalau misalkan ada Q minus P, berarti semua anggota Q yang tidak termasuk ke dalam anggota P. Berarti kalau misalkan digambar yang ini, anggota Q yang tidak termasuk ke dalam anggota P, berarti yang di luar irisan ya. Kemudian nah, ini kemarin kita baru sampai yang sebelumnya ya. Sekarang menyelesaikan masalah dengan konsep himpunan. Dari sekelompok anak berjumlah 45, diperoleh data 23 anak gemar bermain sepak bola. Ini ya, kita lihat ya. Sekelompok anak berjumlah 45. Berarti 45 ini merupakan semua anggota himpunan semesta. Itu ada 45. Kemudian diperoleh data 23 anak gemar bermain sepak bola. Kita misalkan himpunan A untuk sepak bola dan jumlahnya adalah 23. Kemudian 25 anak gemar bermain voli B untuk olahraga voli dan ada 25 anak. Dan 12 anak gemar kedua-duanya. Berarti kalau gemar kedua-duanya dia anggota apa? Ada yang tahu? Kalau gemar kedua-duanya anggota apa? Anggota apa? Kurang tepat. Gemar kedua-duanya. Saya gemar sepak bola, saya juga gemar voli. Berarti saya namanya anggota apa dari kedua himpunan itu? Anggota kurang tepat. Anggota irisan, karena yang disebut irisan itu kan anggotanya merupakan anggota yang ada di himpunan A juga ada di himpunan B, ya kan? Berarti karena saya gemar sepak bola juga gemar voli, maka saya merupakan anggota irisan dari A dan B. Berarti bisa kita tulis A iris B sama dengan 12 ya. Ini harusnya pakai N karena N menunjukkan jumlah. Kemudian gambarlah diagram Venn dari data di atas, kemudian tentukan banyaknya anak. Oke. Kemudian tentukan banyaknya anak yang hanya gemar bermain sepak bola, yang hanya gemar bermain bola voli, dan tidak gemar kedua-duanya. Ya, sekarang kita gambar diagram Venn-nya.
Pertama, kita tentukan dulu semestanya. Ini namanya semesta. Totalnya harus ada 45 ya. Kemudian kita lihat di sini ada dua buah lingkaran, dua buah himpunan. Berarti akan ada dua buah lingkaran yang masing-masing mewakili masing-masing himpunan. Jadi ada satu lingkaran untuk himpunan A, ada satu lingkaran untuk himpunan B. Nah, kita lihat karena A dan B ini saling beririsan, maka gambar lingkarannya juga harus seperti ini. Iya, nggak apa-apa Mbak Nia. Nah, sekarang kita kasih nama. Ini A, ini B. Sekarang katanya A iris B itu ada 12 orang. Berarti di sini kita tulis 12 ya. Kemudian kalau katanya semua anggota A ada 23. Berarti kalau 12-nya sudah ada di sini, berarti sisanya berapa? Sisanya yang di luar bagian ini berapa? Totalnya anggota A itu ada 23. Tapi 12-nya udah termasuk anggota irisan. Ya, benar. Berarti ini ada 11. Dari mana 11? Dari 23 dikurangi 12 ya. Kemudian totalnya semua anggota B itu ada 25. Di sini sudah ada 12. Berarti di sini sisanya berapa? 13. Dari 25 dikurangi 12. Jadi nanti kalau total yang A di total nanti ada 11 ditambah 12, 23. Kalau B di total ada 13 ditambah 12, ada 25. Tapi kalau yang dicari cuma bagian irisan aja, itu hanya yang 12 aja. Oke ya. Sekarang total dari seluruh anggota semesta itu adalah 45 ya, 45. Kemudian 11 itu untuk anggota A aja udah dikurangi 11, 45. 11 itu udah dipakai untuk anggota A aja. 13 itu dipakai untuk anggota B aja. Dan 12 dipakai untuk semua anggota untuk irisan A dan B. Berarti apakah ada sisa? Ada. Sisanya adalah 9. Berarti ada 9 anggota yang berada di luar lingkaran ini. Paham ya? Paham. Sekarang saya tanya ya, dari diagram Venn ini tunjukkan yang merupakan bagian dari irisan. Berarti kalau yang ditanya seperti itu, jawabannya adalah yang ada di tengah-tengah ya. Ini bagian dari irisan. Ya, betul. Sekarang tunjukkan bagian yang gabungan. Gabungan berarti yang ini ya, semuanya.
Tidak hanya 12 saja, tapi yang lain juga 11, 12, 13 semuanya. Ya. Ingat 11, 12, 13 ini bukan merupakan anggota, tapi jumlah anggota. Ada N di sini ya. Nah, oke. Sekarang tentukan bagian yang menunjukkan A selisih B. Yang mana yang harus saya arsir kalau A selisih B? Yang mana? Iya, betul, 11 ya. Semua anggota A yang tidak termasuk ke dalam anggota B. Oke, sekarang B selisih A. B selisih A 13, ya benar. Oke, paham ya. Sekarang manakah yang menunjukkan anggota komplement dari A gabung B? 9, ya. Oke. Berarti saya katakan paham ya. Lanjut. Sekarang, di antara teman-teman kalian ada anak-anak yang suka minum susu dan minum teh sebanyak 12 anak. Jadi, kita gambar lagi. Ceritanya apa ya? Huruf apa ya? Huruf P. Misalnya huruf P untuk anak yang suka minum susu dan Q untuk anak yang suka minum teh. Misalnya ya. Ingat N ini menunjukkan jumlah ya. Sekarang diketahui ada anak-anak yang suka minum susu dan minum teh. Berarti irisan kan? Suka minum susu juga suka minum teh. Berarti P iris Q. Itu ada 12. Kemudian 15 anak suka minum susu. Berarti NP ya, 15. Kemudian 20 anak suka minum teh. Berarti ini 20. Sekarang ada 5 anak yang tidak suka kedua-duanya. Berarti kalau tidak suka kedua-duanya, apakah N P iris Q komplement atau P gabung Q komplement? Yang mana? Tidak suka susu juga tidak suka teh. Gabung atau iris? Kurang jelas? Saya ulang ya. Di antara teman-teman kalian ada anak-anak yang suka minum susu dan minum teh sebanyak 12 anak. Kalau misalkan P kita misalkan untuk susu, Q kita misalkan untuk teh, maka P iris Q yang suka kedua-duanya, suka susu dan teh itu ada 12. P iris Q. Kemudian 15 anak suka minum susu, berarti yang suka susu aja ada 15. 20 anak suka minum teh, berarti yang teh aja, yang suka teh aja ada 20 anak. Sedangkan 5 anak tidak suka kedua-duanya. Apakah gabung atau iris? Berarti P gabung Q atau P iris Q? Ya, benar, yang gabung. Kenapa gabung? Karena jangan lupa komplement ya di sini menunjukkan kalau si 5 anak ini tidak termasuk ke dalam ini. Semua yang sudah di list di atas. Kenapa gabung? Kenapa nggak iris? Karena misalnya ya, misalnya P itu 1, 2, 3. Ini himpunan semestanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya ya. Kemudian Q ini misalnya 3, 4,
Sekarang kita lihat ya, P iris Q berarti adalah 3, ya kan? P gabung Q berarti 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Sekarang kalau saya bilang P iris Q komplement, maka jawabannya harus selain 3. Jadi bisa 1, 2, 4, 5, dan 6. Kenapa? Karena komplement itu kan menunjukkan yang tidak termasuk ke dalam anggota yang disebutkan. Misalkan ada 2 buah grup. Gampangnya gini nih. Band apa ya? Saya nggak hafal anggota band nih. Misalnya ada band Ceylon Seven sama Noah misalnya gitu ya. Ceylon Seven kan anggotanya ada Duta, Adam, terus Eros, terus siapa lagi ya? Lupa. Taruhlah Duta, Adam, Eros. Ya, Noah anggotanya ada Ariel, Uki, terus siapa lagi? Noah itu anggotanya siapa lagi? Ariel, Uki misalnya gitu ya. Saya cuma hafal 2 ya. Noah itu ada Ariel, Uki, Onci ya? Onci. Ya, itulah. David ya, David. Nah, kalau Ceylon Seven ya Lukman. Kalau Ceylon Seven itu ada Duta, Adam, Eros, dulu juga ada Sakti ya. Terus apa lagi? Udah ya, Duta, Adam, Eros ya. Nah, ceritanya seperti ini. Terus saya tanya, iya, ini cuma contoh aja. Nah, terus saya tanya nih, yang komplement dari grup anggota grup Ceylon Seven tuh siapa aja? Maka jawabannya yang bukan anggota Ceylon Seven. Jadi harus yang di luar anggota band itu, yaitu Ariel, Uki, Onci, David, Lukman. Itu anggota komplemennya. Sekarang yang anggota komplemennya Noah tuh yang mana aja? Ya berarti yang di luar anggotanya Noah, di luar anggota grupnya Noah, yaitu Duta, Adam, Eros, Sakti. Gitu, paham kan? Komplement. Jadi kalau misalkan ada himpunan Q, komplemennya tuh yang mana? Berarti yang di luar himpunan kita di anggotanya. Misalkan himpunan Q anggotanya cuma 1, 2, 3, berarti yang di luar itu adalah, kan himpunan semestanya kan 1 sampai 6. Anggota Q itu 3, 4, 5. Berarti selain 3, 4, 5 berarti ada 1, 2, dan 6, ya kan? Nah, begitu juga dengan ini. Kalau P iris Q komplement, saya hapus dulu ya. Kepenuhan. Ya, kalau misalkan ada P iris Q komplement, P iris Q kan anggotanya cuma 3. Kalau komplemennya berarti ada 1, 2, 4, 5, 6. Pokoknya yang selain 3, ya kan? Sedangkan kalau saya tulis P gabung Q komplement, nah P gabung Q ini kan 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Berarti yang selain 1, 2, 3, 4, 5 itu yang 6. Maka untuk yang di kasus ini paling tepat penulisannya adalah P gabung Q komplement, yaitu ada 5 orang anak. Artinya 5 orang anak ini tidak termasuk ke dalam anggota yang suka susu, juga tidak termasuk ke dalam anggota yang suka teh.
Di sini sama ya, P gabung Q komplement, berarti dia si 6 ini tidak termasuk ke dalam anggota P, juga tidak termasuk ke dalam anggota Q, ya kan? Kalau misalkan P iris Q komplement ada 1, 2, 4, 5, 6 ya. 1, 2 termasuk ke anggota P, 4, 5 termasuk ke anggota Q. Salah ya, sedangkan kan di sini dimintanya yang tidak termasuk ke dalam anggota yang suka susu dan yang suka teh. Jadi harus P gabung Q. Oke, paham ya? Saya hapus. Kemudian gambarlah diagram Venn yang menyatakan keadaan tersebut. Sekarang kita gambar ya. Seperti biasa, kita gambar pakai persegi panjang dulu untuk himpunan semesta. Kemudian karena di sini ada 2 buah himpunan ya, himpunan P dan Q, berarti kita gambar 2 buah lingkaran. Kita lihat apakah dia saling beririsan. Ya, berarti kita gambar seperti ini. Ada yang saling overlap. Setelah itu kita kasih nama, yang satu P, yang satu Q. Sekarang kita mulai dari yang beririsan dulu. P iris Q ada 12. Yang suka susu ada 15. Oke. Yang suka susu ada 15, berarti yang di P ini ada berapa sisanya? Ini ada jawabannya nggak sih? Oh, bentar. Terkadang gimana ya, kalau di himpunan itu kita tuh harus teliti gitu loh, mencerna kalimatnya. Kalau di sini dikatakan 15 ini tidak termasuk ke dalam yang anggota irisan tadi. 15 ini tidak termasuk ke dalam anggota yang 12 tadi. 20 juga tidak termasuk, karena ini jawaban dari sananya ya. Jadi 12 ini sendiri, 15 ini sendiri, 20 ini sendiri. Sehingga kita gambarkan di sini 15, di sini 20 ya. Nah, 5-nya ini taruh di mana? Taruh di luar, karena dia tidak termasuk ke dalam anggota P, juga tidak termasuk ke dalam anggota Q. Sekarang sudah kita gambarkan. Pertanyaannya adalah tentukan banyak anak dalam kelompok tersebut. Kenapa ditanyakan banyak anak? Karena tadi kan 15 ini tidak termasuk ke dalam 12 yang ini. 20 juga tidak termasuk ke dalam 12 ini, jadi mereka sendiri-sendiri. Makanya ditanyakan berapakah banyaknya anak dalam kelompok tersebut. Caranya, ada yang masih ingat rumusnya? N nyambungnya ke pencernaan. N P gabung Q sama dengan NP ditambah NQ dikurangi NP iris Q. Ini rumus yang kemarin ya, yang saya bilang harus dihafal. Yang akan kita cari adalah NP gabung Q. Ya, NP gabung Q. NP ada berapa?
P berarti 15 ditambah 12 ya, berarti ada 27. NQ berarti 12 dan 20, berarti ada 32. NP iris Q ada 12, berarti 12. Sekarang dihitung, 27 ditambah 32 hasilnya berapa? Kemudian dikurangi 12, hasilnya adalah 47. Oh, berarti total dari ini semua P gabung Q itu adalah 47. Apakah berhenti di sini? Tidak, karena masih ada 5 anggota komplement. Berarti total anggota semestanya adalah 47 ditambah 5 anggota komplement, sama dengan 52 orang. Paham? Paham ya? Oke, ini sudah masuk ke slide terakhir. Oh ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada satu lagi yang mau saya ceritain. Jangan dilupain dong. Misal ya, kalau gitu masih tentang diagram Venn. Misal ada gampang. Misal ada anggota himpunan A itu adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian ada anggota himpunan B itu 2, 3, 4. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara menggambar diagram Venn-nya? Apakah ini kan berarti A iris B-nya adalah 2, 3, dan 4, ya kan? Atau bisa saya bilang A iris B sama dengan B, maksudnya sama dengan semua anggota B, ya kan? 2, 3, 4 sama kan? Nah, sekarang bagaimana cara menggambar diagram Venn-nya? Apakah seperti ini? Ini A, ini B, terus ini irisannya. Atau seperti ini. Ini A, ini B. Yang nomor 1 atau nomor 2? Yang kedua. Yang lain? Yang kedua. Kenapa kok yang kedua? Kenapa kok yang kedua? Karena A iris B sama dengan B. Iya, benar. Karena kalau misalkan kita pakai yang pertama, A itu kan 1, 2, 3, 4 ya. Irisannya itu 2, 3, 4. A itu 1, 2, 3, 4. B itu cuma 2, 3, 4, sedangkan ini kosong. Berarti ini tidak tepat karena ini nantinya jadi kosong. Jadi penulisannya harus 2, 3, 4, A-nya 1. Jadi 2, 3, 4-nya ada di dalam lingkarannya si A.
Jadi kalau ditanya berapakah apa saja anggota A, berarti 1, 2, 3, 4, karena secara tidak langsung B ini merupakan seluruh anggota himpunan B ini merupakan anggota himpunan A juga. Jadi dia ada di dalam lingkarannya si A. Oke ya. Ada lagi nggak ya? Udah sih. Udah, untuk diagram Venn berarti sudah jelas ya. Untuk yang rumus dihafalkan lagi. Paling nanti bahas soal cerita aja ya. Oke, sekarang kita coba kita ke atas dulu. Iya, saya di Taipei. Kenapa? Oke. Hah? Nggak ada air? Nggak tahu ya. Iya tak? Saya ada air aja. Oh, iya. Kok di sini airnya lancar aja ya? Saya kurang ngerti. Mungkin itu di Taipei bagian yang lain. Mbak Abida juga di Taipei. Iya. Iya. Mungkin cuma di bagian Taipei tertentu aja. Di sini nggak ada soal cerita ya. Kemarin ada isu sih, airnya mau dimatiin, tapi nggak dimati-matiin. Mungkin nggak jadi. Mbak Yuliana di mana? Saya cerita. Oh, soal cerita ya. Aduh, saya nggak pintar cerita ya, nggak pintar bikin soal cerita. Duh, nggak ada. Nanti deh saya cari di buku lain ya soal ceritanya. Oh, ini nih. Kita jawab yang ini dulu sebelum lanjut ke yang selanjutnya. Diketahui himpunan-himpunan berikut. S merupakan bilangan asli kurang dari 15. Kalau bilangan asli kurang dari 15 berarti apa aja? 1, 2, 3 sampai 15 atau sampai sampai 14 karena kurang dari ya. Bukan kurang dari sama dengan. Kemudian A 5 bilangan ganjil yang pertama. 5 bilangan ganjil yang pertama berarti 1, 3, 5, 7 dan 9. B 5 bilangan genap yang pertama berarti 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian C faktor dari 8. Ada ingat faktor? 1, 2, 4 dan 8. Faktor itu bilangan berapa saja yang bisa dibagi oleh 8. Kan 8 bisa dibagi 1, hasilnya 8. 8 bisa dibagi 2, hasilnya 4. 8 bisa dibagi 4, hasilnya 2. 8 bisa dibagi 8, hasilnya 1.
Berarti itu ada 1, 2, 4, 8 adalah faktor dari 8. Oke. Kemudian nyatakan himpunan-himpunan di atas dengan mendaftar anggota-anggotanya. Udah ya. Buatlah diagram Venn untuk masing-masing himpunan berikut dengan himpunan dengan S sebagai himpunan semestanya. 1. Himpunan SAB, himpunan SAC. Bagaimana kalau kita gambar himpunan S, A, B, dan C aja ya? Berarti seperti biasa kita gambar persegi panjang. Kemudian karena ada 3 buah himpunan di sini, 1, 2, 3, berarti ada 3 lingkaran. Kita lihat nih, antara A dan B apakah ada irisannya? Tidak ada ya. Antara B dan C apakah ada irisannya? Ada. Berarti B iris C adalah 2 dan 2, 4, dan 8. Apakah A dan C ada irisannya? A iris C ada ya, yaitu 1. Nah, sekarang berarti kita gambarnya gimana nih? A dan B nggak ada irisan, berarti A dan B harus terpisah ya. Kalau A dan C, dia harus mepet karena dia ada irisannya. B dan C dia juga harus mepet karena dia ada irisannya. Jadi cara gambarnya adalah seperti ini. Ini A, ini B, dan ini C. A dan B harus terpisah karena dia tidak punya irisan. Sedangkan A dan C dia punya irisan. B dan C dia juga punya irisan. Jadi cara menggambarnya seperti ini. A itu 1, 3, 5, 7, 9. A iris C itu 1. Sisanya adalah 3, 5, 7, 9. B iris C adalah 2, 4, dan 8. Sisanya adalah 6 dan 10 ya kan? 6 dan 10. C anggotanya adalah 1, 2, 4, 8. Ya sudah, C berarti seperti ini. Cara gambarnya 1, 2, 4, dan 8. Iya. Dan S 1 S itu kan dari 1 sampai 14 ya. 1 udah, 2 udah, 3 udah, 4 udah, 5 udah, 6 udah, 7 udah, 8 udah, 9 udah, 10 udah. Sisanya adalah 11, 12, 13, dan 14. Oke. Paham cara gambarnya? Mau gambarnya begini boleh, mau gambarnya begini juga boleh. Kemudian perhatikan diagram Venn berikut. S adalah himpunan semesta ya, merupakan peserta didik yang gemar kesenian. P merupakan peserta didik yang gemar seni musik, kalau Q yang gemar seni tari. Setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan noktah. Ini yang noktah yang kayak titik-titik ini. Dari diagram Venn tersebut, sebutkan anggota himpunan dari peserta didik yang gemar kesenian. Berarti semuanya, semua yang ada di dalam
persegi panjang, mulai dari A sampai O. Kemudian peserta didik yang gemar seni musik, berarti sebutkan semuanya, ada B, C, G, H, dan L. Yang gemar seni tari berarti ada C, D, I, M, O, dan H. Peserta didik yang gemar seni musik dan seni tari berarti C dan H. Peserta didik yang gemar seni musik aja berarti B, G, dan L. Peserta didik yang gemar seni tari aja ada D, I, M, O. Peserta didik yang tidak gemar seni musik dan seni tari berarti ada yang ada di luar lingkaran, yaitu A, F, K, E, J, dan N. Gampang ya, kalau diagram kan gampang kok sebenarnya. Nah, arsirlah gambar berikut yang menggambarkan A iris B untuk setiap himpunan. Kalau yang ini, yang diarsir yang ini. Kemudian kalau yang ini, yang diarsir yang ini, karena B ini ada di dalam lingkaran A. Kemudian kalau A sama dengan B, ya udah berarti irisannya adalah semuanya. Sekarang bagaimana dengan yang ini? Berarti dia tidak ada ya. Dia tidak ada yang bisa diarsir karena dia tidak saling beririsan, tidak saling lepas. Kemudian arsirlah gambar berikut yang menggambarkan A gabung B. A gabung B gampang, berarti arsir aja semuanya. Ini A gabung B. Kalau ini ya arsir aja semuanya, mulai dari A semuanya. Ini juga, ini juga diarsir semuanya. Nomor 5. Suatu kompleks perumahan mempunyai 43 orang warga. Berarti 43-nya ini apa? Anggota himpunan apa? 43-nya S, ya benar. Jangan lupa pakai N ya. NS sama dengan 43. Kemudian 35 orang diantaranya aktif mengikuti kegiatan olahraga, sedangkan sisanya tidak mengikuti kegiatan apapun. Berarti 35 mengikuti olahraga ya. Berarti olahraganya ada apa aja nih? Kegiatan bola voli diikuti oleh 15 orang. Misalnya NV untuk voli ya, itu ada 15 orang. Tenis diikuti oleh 19 orang, berarti NT sama dengan 19 orang. Dan catur diikuti oleh 25 orang. NC sama dengan 25. Berarti kalau totalnya yang suka olahraga itu ada 35 ya. 35 orang diantaranya aktif mengikuti olahraga. Berarti N, V, gabung T, gabung C, itu semua ada 35 orang. Kemudian sisanya tidak mengikuti kegiatan apapun. Berarti N, V, gabung T, gabung C, komplement itu sama dengan 43 dikurangi 35. Berapakah? Ada 8 ya. Berarti ada 8 orang yang tidak suka olahraga. Warga yang mengikuti bola voli dan catur ada 12 orang. N, V, iris, salah ya. Voli dan catur ya. N, V, iris C itu ada berapa tadi?
ada 12 orang. Kalau voli dan tenis ada 7 orang. N, V, Iris, T itu ada 7 orang. Kemudian tenis dan catur ada 9 orang. Nah, ini udah mulai agak kompleks ya. Tentukan banyaknya warga yang mengikuti ketiga kegiatan olahraga tersebut. Berarti yang ditanya adalah N, V, Iris, T, Iris, C. Itu ada berapa? Sekarang bagaimana cara menyelesaikannya? Sebentar. Berarti kan kalau misalkan dua buah himpunan aja kan rumusnya NA gabung B sama dengan NA ditambah NB dikurangi NA iris B. Sekarang kalau ada 3 berarti NA gabung B gabung C sama dengan NA ditambah NB ditambah NC dikurangi NA gabung B dikurangi NA gabung C dikurangi NA kok gabung sih? Iris NA iris B, NA iris C, NB iris C dikurangi NA iris B ditambah NA iris B iris C. Kalau nggak salah rumusnya seperti ini deh. Jadi NA itu tadi kan NA itu kita ganti jadi V ya. Berarti kalau A itu jadi V, B itu jadi T, C itu jadi C, tetap C. Berarti V NV itu ada 15. NT itu ada 19. Jangan puyeng dulu. Ada 19. Iya, soalnya yang tadi kita pelajarin itu yang masih gampang-gampang. Ini sudah mulai yang kompleks. NC ada 25. Kemudian dikurangi NA iris B, berarti kalau misalkan ini A, ini B, ini C, A iris B berarti 12 ya. Dikurangi 12 dikurangi NA iris C berarti enggak 12. 7 dikurangi 12 dikurangi T iris C itu ada 9. Kemudian ditambah yang ingin kita cari. Ini karena kepanjangan saya tulis X aja ya. Ini total-totalnya harus sama dengan 43. Berarti 43 sama dengan 15 tambah 19 berapa? 15 tambah 19 ditambah 25 itu ada 59. Dikurangi 7 dikurangi 12 dikurangi 9 itu ada 31.
ditambah X. Maka nilai X sama dengan 43 dikurangi 31. Berarti ada 12. Oh, saya salah. Ini kan katanya yang gabung itu ada 35 ya, berarti ini sama dengannya 35 bukan 43. Tenang, nanti saya jelasin lagi. 35 Sebentar, saya mencari ide dulu. Bagaimana cara menjelaskan dengan mudah? V iris C kalau misalkan kita pakai cara diagram Venn agak sulit ya, soalnya seperti ini contohnya. Jumlah orang yang suka voli itu kan ada 15. Tapi kalau misalnya orang yang suka voli dan catur itu ada 12 ya. Voli dan catur itu ada 12. Orang yang suka voli dan tenis itu ada 7. Nah, kalau misalkan kita mikirnya terpisah, 12 ditambah 7 itu udah 19 kan. Sedangkan orang yang suka voli aja itu cuma ada 15. Berarti pasti ada di antara 12 dan 7 ini ada yang suka tenis juga, ada yang triple mungkin. Jadi untuk kasus yang seperti ini, penyelesaian dengan metode diagram Venn kayaknya lebih ribet ketimbang pakai rumus. Oleh karena itu, kita harus menghafal rumusnya. Untuk kasus himpunan dengan himpunan gabungan dan irisan dengan dua buah himpunan, yaitu A dan B, rumusnya adalah yang ini. Jumlah himpunan A ditambah jumlah himpunan B dikurangi jumlah himpunan A iris B. Ini untuk yang dua buah himpunan. Tapi kalau kita sudah masuk ke 3 himpunan, rumusnya nanti beda lagi. Dia akan lebih kompleks. Yaitu jumlah himpunan A gabung B gabung C akan sama dengan jumlah himpunan A ditambah jumlah himpunan B ditambah jumlah himpunan C dikurangi jumlah himpunan A iris B dikurangi jumlah himpunan A iris C dikurangi jumlah himpunan B iris C ditambah jumlah himpunan A iris B iris C.
rumus ini harus dihafal juga karena biasanya ini juga akan keluar di ujian. Nah, kalau misalkan rumus ini sudah tahu, kita tinggal masukin aja. Nilainya. Kan tadi kan diketahui ya. Misalnya ya, A itu ini saya ganti deh biar gampang lihatnya. NV jumlah gabungan dari himpunan V gabung T gabung C sama dengan jumlah himpunan V ditambah jumlah himpunan T ditambah jumlah himpunan C dikurangi jumlah himpunan V iris T dikurangi jumlah himpunan V iris C dikurangi jumlah himpunan T iris C ditambah jumlah himpunan V iris T iris C. Sekarang ya kalau misalnya NV itu kan kita sudah tahu ya, NV itu ada 15. Tulis di sini 15. NT itu ada berapa? 19. Tulis di sini 19. NC ada berapa? Ada 25. Tulis di sini 25. NV iris T ada berapa? V iris T ada 7. Tulis di sini 7. V iris C ada berapa? Ada 12. Tulis di sini 12. T iris C ada berapa? Ada 9. Tulis di sini 9. Nah, V iris T iris C ini kan yang mau kita cari, berarti karena bisa ditulis ditambah N dalam kurung V iris T iris C, bisa juga kita tulis X, artinya X ini yang akan kita cari. Ya udah, setelah ini tinggal ditambah aja 15 tambah 19 tambah 25 kurang 7 kurang 12 kurang 9, hasilnya berapa? 31 ditambah X. Nah, di sini kan rumusnya adalah N V gabung T gabung C. Di sini kita juga udah punya kan, N V gabung T gabung C itu sama dengan 35. Berarti di sini kita tulis 35. Berarti 35 sama dengan 31 ditambah X. X sama dengan 35 dikurangi 31 karena dia pindah ruas ya. Jadi tandanya dari positif menjadi negatif. 35 kurang 31 sama dengan 4. Berarti yang irisan dari V iris T iris C adalah 4. Ada 4 orang yang suka voli, suka tenis, juga suka catur. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Intinya rumusnya emang panjang, rumusnya tuh emang kelihatan mumet, tapi dengan menggunakan rumus lebih mudah dalam mengerjakannya. Halo? Jadi mau gak mau rumusnya harus dihafal. Walaupun terlihat panjang, walaupun terlihat mumet, walaupun bikin ubanan, walaupun bikin liar, tapi gak boleh lambaikan tangan ke kamera, nanti gak bisa ngerjain. Iya, ya mau gimana lagi, rumusnya memang seperti ini. Nanti kalau misalkan saya nemu cara yang lebih mudah buat menjelaskan, mungkin nanti saya sampaikan deh. Berarti kalau misalkan cuma ada 2 himpunan, mungkin akan mudah menjelaskannya dengan diagram Venn. Tapi berhubung ini ada 3 himpunan,
Kemungkinannya akan banyak, jadi sulit ya untuk ngerjain pakai diagram Venn. Jadi lebih mudah pakai rumus. Saya sangat menyarankan ya, saya sangat menyarankan rumusnya ini harus dihafal. Iya, pasti bisa. Harus tinggal lihat rumus kok. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Yakin tidak ada? Oke, belum bisa bertanya. Kenapa aku belum bisa bertanya? Masih dari iya ya, boleh boleh. Nanti kalau misalkan saya belum mengirim recordingnya, nanti tolong diingetin sayanya ya. Oke, kalau gitu kita cukupkan dulu sampai di sini karena sudah pada pusing. Jadi seperti biasa kita tutup dengan berdoa ya. Berdoa, silakan dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat malam dan selamat istirahat.